Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ilmihi fid darin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi wa min haitsu kharajta, dan dari arah kamu keluar, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, menghadap arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan bahwasanya hal tersebut adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan dari arah kamu keluar maka hadapkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dari arah manapun kalian, fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian menghadap Masjidil Haram. Li'alla yakuna linnas, agar supaya tidak ada bagi manusia alaikum, atas kalian, hujjatun, sebuah hujjah atau alasan, ilal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala taksyauhum, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Wakhsyauni, dan takutlah kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum, dan agar supaya aku bisa menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Wala'allakum tahtadun, dan agar supaya kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berbicara tentang arah kiblat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengabulkan Rasulullah SAW dalam perubahannya dari arah Baitul Maqdis menuju arah Ka'bah. Beberapa ayat sebagai penekanan dan juga beberapa kisah daripada pengeyelan dan hujah-hujah yang diberikan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik yang berkaitan dengan berpindahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin arahnya menuju arah kiblat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dengan kedua ayat ini, yaitu yang dimaksud adalah wa min haitsu kharajta, dan dari arah yang kamu keluar, yakni fi asfarika wa ghairiha, baik di dalam perjalanan atau safar-safar kamu atau yang lainnya. Wa hadza lil umum, konteks ini adalah untuk umum, kemana saja. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka ketika kamu hendak melaksanakan sholat, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, ai jihatahu, yaitu arahnya. Tsumma, setelah itu khatabal ummah umuman, kemudian setelah datang fawalli wajhaka, khitabnya untuk Rasulullah, maka setelah itu khitabnya Allah tambahi dengan untuk umatnya secara umum. Faqala wa haitsu ma kuntum, tadi wa haitsu wa min haitsu kharajta, kemudian setelah itu Allah bilang wa min haitsu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Berarti ini adalah sebuah penekanan, yang pertama untuk Rasulullah SAW secara khusus, dan yang kedua adalah untuk umatnya secara umum. Wa qala wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya pengalihan arah kiblat itu betul-betul datangnya dari Rabbmu.
akada di ayat ini Allah Subhanahu wa taala meyakinkan dan menekankan bi in walam dengan inna walam ya lamu taukid dengan kalimat wa innahu wa innahu sama dengan lal haq wa innahu lal haq mir rabbik, dan sesungguhnya dia betul-betul yakin. Agar supaya apa fungsinya? Li alla yaqa li ahadin fihi adna syubhatin, agar supaya tidak terjadi sedikit pun keraguan bagi siapapun, terutama bagi umat Islam. Wali alla yadunnu annahu ala sabili tasyahhi la al-imtithal, dan agar supaya tidak ada yang mengira bahwasanya konteks tersebut hanya untuk keinginan Nabi Muhammad SAW, bukan untuk dilaksanakan ya, sebagaimana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan qad nara taqalluba wajhika fis sama, keinginan Rasulullah SAW agar supaya Allah memindahkan kiblat. Maka perintah itu dipakai dengan takkidat yang sangat banyak sekali agar supaya tidak dikira bahwasanya itu hanya keinginan Rasulullah SAW saja, tidak untuk dilaksanakan. Nah, Allah meyakinkan seperti itu. Wa ma huwa bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Bal huwa muttali'un 'alaikum fi jami'i ahwalikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mengetahui apa yang kalian kerjakan di setiap atau di seluruh keadaan kalian. Fa ta'addabu, oleh karena itu, karena sifat maha taunya Allah Subhanahu wa taala, fa ta'addabu ma'ahu, maka beradablah, berakhlaklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Waraqibuhu, dan terus memiliki muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Nasih Ulwan ya, di dalam tarbiyatul aulad, salah satu yang menjadikan kita bertambah ketakwaan kita adalah seorang mukmin itu ya ketika dia selalu muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu wasilah yang paling kuat sekali untuk menjadikan ketakwaan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan ini akan membangkitkan kita semua yang semangat berjuang, maka dia akan memiliki seperti apa yang dirasakan oleh para rasul, maunya terdepan terus, maunya memberikan yang terbaik terus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maunya menabung di akhirat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena Allah muttali'un bihi wa jami'i ahwalihi, karena Allah tahu dan selalu melihat apa yang dia kerjakan. Maka kata Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litardo, selalu menjadi yang terdepan karena memang Allah selalu melihat. Lisannya juga tidak akan pernah lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah-fadilah yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Pinternya seorang mukmin itu memanfaatkan waktunya dan memastikan waktunya itu seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lagi apa saja, dia tidak akan luput dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam beberapa langkah setan yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim itu bagaimana setan menjerat manusia, itu diantaranya kalau misalnya digoda untuk kafir dan syirik tidak mampu, kepada kabair tidak mampu, maka digoda dengan sogoir nggak mampu, maka digoda dengan apa? Mubahat, ya, sesuatu yang
mubah, misalnya babalan siang malam, babalan terus gandolok-dolok, atau ya dolanan ayam terus gandolok-dolok. Nah, ini syai'un mubah. Bisa jadi dia gak melakukan keharaman, tetapi digoda hal-hal dolanan terus ini. Kalau dia bisa lepas daripada itu, maka dia akan disibukkan dengan sesuatu yang mafdul daripada yang fadil, yang afdol, ya. Dia ada sesuatu yang afdol, prioritas terpenting atau amalan yang memang bermutu, tapi dia disibukkan oleh setan dengan hal-hal yang kurang bermutu, walaupun itu di atasnya mubah, walaupun sehingga dia tidak bisa takdimul aham minal muhim. Dia selalu melaksanakan yang muhim, tetapi agar supaya setan melupakan dia dari aham. Nah ini Masya Allah, setan tidak berhenti. Kalau orang mukmin itu kok selalu melaksanakan yang aham, dia tidak bisa digoda dari situ, maka kemudian langkah terakhir setan adalah orang ini harus mati. Orang ini harus mati, ya, dengan menimpakan penyakit atau memprovokasi musuhnya agar membunuh dirinya. Pokoknya orang ini jangan lama-lama hidup di dunia, karena kalau hidup di dunia berbahaya, ya, eksistensi setan akan segera berakhir. Maka kita harus selalu waspada terhadap hal tersebut. Untuk itu maka pendorongnya adalah muraqabatullah, merasa diawasi setiap amalan-amalan kita ini. Bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Fa inna a'malakum ghairu maghfulin anha, karena sesungguhnya amalan-amalan kalian sama sekali tidak akan terlalaikan darinya, sekecil apapun, ya, sebagaimana yang banyak disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ya keluhan penduduk neraka, ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab macam apa? Tidak sedikit pun meninggalkan yang kecil maupun yang besar. Insyaallah. Bal mujazuna 'alaiha atamal jazaa. Akan tetapi amalan-amalan tersebut akan mendapatkan balasan dengan sempurna, ya. Bagaimana sempurna itu? Yang amalan kebaikan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat, kemudian menjadi 700 kali lipat, dan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat. Bagaimana atamal jaza, perbuatan jelek itu tidak akan dibalas kecuali dengan sesuai kejelekan tersebut. Kalau mengetahui hadis ini, maka Masya Allah kita sangat ingin bersegera untuk melakukan kebaikan. In khairan fa khairun, jika amalan itu baik maka akan mendapatkan kebaikan. Wa in syarron, dan apabila amalan tersebut jelek, fasyarrun, maka akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Dan ini adalah bentuk daripada realisasi, ya, makna yang mendalam daripada Maliki Yaumiddin, yang dikandung makna Maliki Yaumiddin, yang menguasai dan merajai hari pembalasan. Wa qala huna, dan Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar supaya manusia itu di depan kalian tidak memiliki sebuah hujjah, alasan untuk membantah kalian. Ai syara'na lakum, kami syariatkan kepada kalian kaum muslimin, istiqbalal kiblatal musyarrafah,
untuk menghadap kiblat ke arah Ka'bah yang mulia, agar supaya apa? Liyang qati'a ankum, agar supaya terputus di depan kalian ihtijajun nas min ahlil kitab wal musyrikin. Alasan-alasannya orang-orang ahlil kitab, yaitu terutama orang-orang Yahudi, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Kok bisa begitu? Bagaimana? Fa innahu, karena sesungguhnya lau baqiya mustaqbilan Baitul Maqdis, kalau seandainya kalian tetap menghadap ke Baitul Maqdis, la tawajjahat alail hujjah, niscaya alasan mereka akan tepat untuk membenarkan diri mereka. Fa inna ahlal kitab, karena sesungguhnya ahlul kitab yajiduna fi kitabihim, mereka mendapatkan di dalam kitab-kitab mereka, anna kiblatahul mustaqirrah, bahwasanya kiblat mereka yang tertetapkan, hiya al-Ka'bah al-Baitul Haram. Sebenarnya di dalam kitab Taurat mereka disuruh Allah menghadap Baitul Haram, yaitu al-Ka'bah. Wal musyrikun, sementara orang-orang musyrik, yarawna, mereka memandang, anna min mafakhirihim, bahwasanya termasuk dari kebanggaan mereka, hadzal baital adim, rumah Ka'bah yang agung ini. Mereka bangga kenapa? Wa annahu min millati Ibrahim, dan sesungguhnya ya itu adalah termasuk ajarannya Nabi Ibrahim untuk menghadap ke Ka'bah. Wa annahu idza, dan bahwasanya jikalau lam yastaqbilhu Muhammadun, Nabi Muhammad SAW tidak menghadap ke kiblat, tawajjahat nahwahu hujajuhum, maka alasan-alasan mereka akan tepat mengarah kepada Rasulullah SAW. Wa qalu, mereka akan mengatakan begini, kaifa yaddai annahu ala millati Ibrahim. Orang-orang musyrik akan mengatakan, gimana Muhammad itu ngaku katanya agamanya ikut Nabi Ibrahim, wa huwa min dzurriyyatihi, ngaku juga dia itu keturunannya Nabi Ibrahim, wa qataraka istiqbala kiblatihi, kok bisa dia meninggalkan kiblatnya Nabi Ibrahim? Kena Nabi Muhammad dengan hujahnya orang-orang musyrik ini. Fabil istiqbalil kiblah, maka dengan dipindahkannya mengarah Ka'bah kiblatnya, qomat al hujjah ala ahlil kitab wal musyrikin, maka tegaklah hujjah ya kepada orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Wan qata'at hujjatuhum alaih, maka terputuslah ya alasan-alasan mereka untuk menyerang Rasulullah SAW. Illa man dzalama minhum, mungkin illa man dzalama minhum. Siji tulisan di sini, paling di situ ditulis ayatnya ya. Nah di sini nggak ditulis ayatnya, langsung illa man dzalama minhum, ai man ihtajja minhum bi hujjatin huwa dzalimun fiha, yaitu siapa yang memakai hujjah dengan sebuah hujjah yang dia ketika berhujjah itu dengan tujuan dan tindakan kedzaliman, walaysa laha mustanidun, dan dia tidak punya dasaran kayak yang di atas punya dasaran Taurat atau punya dasaran apa namanya Nabi Ibrahim katanya, walaysa laha mustanidun illa tiba al hawa wa dzulm, kecuali mereka yang bersandar pada ngikuti hawa nafsu dan kedzaliman, fahadalah sabila ila iknaihi, maka ini tidak ada jalan untuk membuat mereka puas, wal ihtijaj alaihi, dan memberikan hujjah kepada mereka. Jadi kepada orang-orang yang apa namanya ahlul kitab,
hujah mereka itu akan kalah manakala Rasulullah SAW disuruh menghadap ke Ka'bah. Karena apa? Karena bahwasanya di kitab mereka itu Allah menyuruh mereka menghadap ke Ka'bah. Cuman mereka ini menyembunyikan hal tersebut. Dengan diturunkannya ayat ini menghadap ke kiblat, maka hujjah itu tegak di atas mereka. Orang-orang musyrik yang kemudian punya alasan untuk menghina Rasulullah, ketika Rasulullah diperintahkan menghadap kiblat, maka mereka tidak lagi punya alasan untuk bisa menghina Rasulullah karena kiblatnya sudah berpindah ke Ka'bah. Sebagaimana kalau mereka seandainya tidak berpindah akan dihina seperti tadi. Wong jirene ngikuti Nabi Ibrahim, jirene keturunannya Nabi Ibrahim, kok kiblatnya enggak menghadap? Iku piye? Maka Allah dengan ini membantah kedua hujah ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik tadi. Tapi kalau ada orang yang ngeyel dan jidalnya atau hujahnya mereka berbuat dengan dolim, maka tidak ada yang bisa untuk memuaskan mereka dari alasan apapun. La sabila ila iknaihi wal ihtijat alaihi. Wa kadzalika la makna, maka begitu juga tidak akan ada maknanya lijak li syubhah allati yuridunaha ala sabil ihtijat, ya untuk menjadikan ya sebuah syubhat yang mereka adakan atau datangkan ala sabil ihtijat mahallan yaubu ilaiha, ya untuk sebuah tempat kembali kepada hujjah mereka tersebut. Walayal kolahabal, dan tidak ada alasan yang kuat yang mereka bersandar di atasnya. Falihada, maka oleh karena itu qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takshawhum, jangan takut kepada mereka, sudah enggak usah diurusi. Li'anna hujjatahum batilah, karena hujjah mereka itu batil. Wal batil kasimuhu makhdulun, dan kebatilan itu pendukungnya, penyokongnya, pembawanya makhdulun, akan terhina. Makhdulun sahibuhu, terhina pemegang atau pejuangnya. Wa hadza bi khilafi sahibil haq, ini berbeda dengan pemegang kebenaran, pemilik kebenaran. Fa inna lil haqqi saulah, karena sesungguhnya pemilik kebenaran itu saulah, memiliki kekuatan, wa izzan, dan kemuliaan, yujibu khasyata man huwa ma'ahu, sangat menuntut atau mengharuskan sekali memiliki rasa takut karena zat yang bersama dirinya. Wa amara ta'ala bi khasyatihi allati hiya aslu kulli khairin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketakutan itu merupakan pondasi daripada seluruh kebaikan. Faman lam yakhshawah, maka barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yankif an maksiyatihi, maka dia tidak akan menghentikan kemaksiatannya, walam yamtathil amrohu, dan tidak akan melaksanakan perintahnya. Wa kana saful muslimina ilal Ka'bah, dan pemindahan kaum muslimin, ya kiblatnya menuju Ka'bah, mimma hasolat fiha fitnatan kabirah, itu mengakibatkan ya sebuah fitnah yang sangat besar sekali. Asya'aha ahlul kitab, yang dimanfaatkan momen tersebut oleh ahlul kitab, wal munafikun, dan juga orang-orang munafik, wal musyrikun, dan orang-orang musyrik, wa aktsaru fiha minal kalam wasyubah, dan mereka sangat memperbanyak sekali komentar-komentar di dalamnya dan juga melontarkan syubhat-syubhat atau kesamaran-kesamaran di dalamnya.
Maka ini sesuatu yang wajar ya dalam perjuangan. Kalau misalnya banyak yang kemudian dari tindakan kita ada celah sedikit saja, maka akan dimanfaatkan orang-orang yang tidak suka dalam perjuangan kita. Makanya pesannya Pak Husain itu dengan geleng-geleng kepala, kok ono wong Islam wedi wong Islam. Gimana Pak Husain? Orang Islam takut sama orang Islam. Falihada, oleh karena itu basatahu subhanahu wa ta'ala, Allah memaparkannya, wa bayyanaha akmala bayanin, dan menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat sempurna sekali. Wa akadaha, dan mentakkidnya bi anwa'i minat takidat, dengan berbagai macam bentuk penekanan atau takkid allati tadammanat hadhil ayat, yang dikandung di dalam ayat ini. Maka di dalam ayat ini juga terdapat apa? Syariat bagi kita untuk menrot atau mengcounter ya, untuk mengcounter seluruh komentar negatif ataupun seluruh syubhat yang dilontarkan untuk membunuh dakwah ini. Maka ini sebuah syariat yang harus kita laksanakan. Sebagaimana ayat ini Allah bahkan memakai beberapa penekanan untuk mengcounter hal tersebut. Di antaranya adalah minha, Allah Subhanahu wa taala yang memakainya di antaranya adalah al-amru biha talata marratin. Allah di ayat tersebut memerintahkan sampai 3 kali perintah untuk menghadap kiblat. Ma'a kifayatil marrah wahidah. Padahal kalau satu saja perintah sudah cukup. Bagaimana tidak cukup? Dan dia adalah Rasulullah dan para sahabat, orang yang paling taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Allah memerintahkannya sampai 3 kali. Itu menunjukkan apa? Pentingnya mengcounter. Wa minha annal ma'hud, bahwasanya konteks ya, penekanannya di sini annal amro imma ayyakuna lirrasul, bahwasanya perintah itu bisa jadi dia adalah untuk Rasul. Fatadkhulu fihil ummah tabaan, dan umatnya juga masuk perintah tersebut tetapi mengikuti Rasulnya. Aulil ummah umuman, atau bisa jadi perintah tersebut secara umum untuk umat. Wa fi hadhil ayah amara fiha rasul bil khusus. Maka dalam ayat ini ya, Allah dua-duanya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka wal ummah umuman. Dan Allah tekankan lagi untuk umat secara umum, fawallu wujuhakum. Sakjane cukup fawalli wajhaka, maka ketika Rasulullah menghadap Ka'bah sudah enggak perlu fawallu wujuhakum. Enggak perlu, karena umat ini akan tabaan li rasulihi, akan mengikuti Rasulnya. Tetapi Allah masih tekankan dengan perintah secara umum kepada umatnya, fawallu wujuhakum. Ini masuk pada takidat ya, penekanan tadi demi untuk mengcounter. Wa minha annahu raddun fi jami'il ihtijajat al-batilah, bahwasanya di dalamnya itu terdapat penolakan bagi seluruh alasan-alasan yang batil, allati auradaha ahlul ainat, yang didatangkan oleh orang-orang yang suka ngeyel, wa abtalaha syubhatan, bahkan Allah membatalkan, mengcounter syubhat demi syubhat. Kama taqaddama tawdihuha, sebagaimana yang telah terlalu penjelasannya. Wa minha, diantaranya lagi annahu qata'al atma, bahwasanya Allah memutus ketamakan orang-orang yang tamak
min atba'ir rasul kiblata ahlil kitab, pada pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti kiblatnya ahli kitab, ya diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minha, diantaranya lagi adalah wa innahu lal haqqu mir rabbik fa mujarradu ikhbari shadiq, maka hanya mungkin satu saja pemberitaan itu dari yang maha jujur, yang maha agung, kafin syafin, sudah cukup dan sangat lebih sekali. Walakin ma'ahada, walaupun seperti itu Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan, mengatakan wa innahu lal haqqu mir rabbik. Ditekankan lagi bahwasanya itu betul-betul dari Rabbmu. Sebenarnya cukup fawali wajhaka, sudah cukup, tetapi ditekankan lagi itu loh betul-betul dari Rabbmu, agar supaya apa? Tadi pengkonterannya cukup kuat. Wa minha annahu akhbara wa huwal alim bil khafiyat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu dengan hal yang tersembunyi. Anna ahlal kitabi mutaqarrirun inda, bahwasanya ahlul kitab tertetapkan pada mereka sihhata hadzal amr, kebenaran hal tersebut. Walakinnahum yaktumuna hadhihi syahadah, akan tetapi mereka menyembunyikan kesaksian ini ma'al ilmi, padahal mereka tahu, ya sebagaimana tersebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Walamma kana tauliyatuhu lana ila istiqbalil qiblah nikmatan azimah, dan manakala ya pemindahan kiblat untuk kita ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Wa kana lutfuhu bihadhil ummah wa rahmatuhu lam yazal yatazayat, dan bahwasanya kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dan kasih sayangnya kepada umat ini terus dan selalu bertambah. Wa kullama syara'a lahum syari'atan, dan setiap kali manakala Allah mensyariatkan sebuah syariat, fahiya nikmatun azimah, maka itu adalah merupakan kenikmatan yang besar sekali. Qala wali utimma nikmati alaikum, agar supaya aku bisa menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Fa aslun nikmah al hidayatu lidinihi, maka sesungguhnya asal daripada kenikmatan itu adalah Allah menunjukkan jalan bagaimana kita ini bisa mendapatkan taufik di dalam melaksanakan agama ini. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau kita dikasih Allah hidayah, taufik bisa melaksanakan agama ini, maka kita mendapatkan nikmat yang paling nikmat. Intinya apa? Nikmat yang paling nikmat, kita akan merasakan seluruh apa yang terjadi itu sebuah kenikmatan. Bahkan salah satu perkataan Ibnu Qayyim apa? Laisa bifakihin man lam ya'uddu nikmatan nikmah. Laisa bifakihin man lam ya'ud nikmatan nikmah. Orang itu belum bisa dikatakan fakih, orang yang ahli ilmu belum bisa dikatakan gus kalau belum bisa merasakan ketika dia dapat musibah itu dia bisa merasakan itu nikmat. Kalau kita sudah bisa merasakan ini, maka kita setiap apa yang ada pada kita maka itu menjadi kenikmatan bagi kita. Dan ini yang dimaksud tadi, ya, ini yang dimaksud bahwasanya apa?
aslun nikmah al hidayah lidinihi, bahwa asli daripada kenikmatan itu Allah memberikan petunjuk kita bisa melaksanakan untuk melaksanakan agama ini. Makanya para nabi ketika mendapatkan itu, mereka mengatakan nahnu ma'syarul anbiya asyaddu farahan bil bala minal ato. Kami para anbiya itu sangat lebih senang sekali mendapatkan bala daripada mendapatkan pemberian. Karena apa? Karena mereka memahaminya, ya, bagaimana akibat orang-orang yang mendapatkan bala, mereka akan naik kelas. Bagaimana anak-anak kita, kalau mau kita naikkan kelas, kita adakan ujian pada mereka. Setelah ujian lulus, maka mereka dapat liburan, terus naik kelas, terus ujian kehidupan itu. Terus mana tadi? Biirsali rasulihi wa inzali kitabihi, dengan mengutus rasulnya dan menurunkan kitabnya. Tsumma ba'da dzalika an-ni'am al-mutammimat. Setelah itu nikmat-nikmat yang bisa menyempurnakan lihadal asal, pada nikmat yang pondasi ini, yaitu nikmat agama. La ta'uddu katsratan wala tuksar, ya, tidak bisa dihitung secara banyaknya atau tidak terhitung secara jumlahnya. Mundu ba'athahu subhanahu wa ta'ala rasulahu, sejak Allah mengutus rasulnya, ila an qoroba rohiluhu, sampai wafatnya Rasulullah SAW minat dunia. Waqad a'tahu subhanahu wa ta'ala minal akhwal wan nikmat, Allah memberikan beberapa keadaan dan nikmat-nikmat. Wa a'ta ummatahu, dan memberikan umatnya ma atamma bihi nikmatahu, apa-apa yang bisa menyempurnakan nikmatnya alaihi wa alaihim, kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Wa anzalallahu alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang bersinggungan dengan hal tersebut. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat, ya, di berbagai ayat itu kata nikmat itu selalu pakai mufrad, ya, tidak pakai ni'am. Karena apa? Termasuk ayat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya, para ulama menjelaskan karena memang manusia itu satu nikmat saja belum tentu bisa menghitungnya dan mensyukurinya, apalagi nikmat yang lainnya. Masya Allah. Cuman kebanyakan manusia wa qalilun min ibadi asyakur, nggak tahu nikmat itu. Ya, yang bikin menderita manusia itu kan karena yang dirasakan itu bukan nikmatnya, tapi yang dirasakan adalah sakitnya. Ya, badan kita semuanya sehat, ya, kaki cantengan satu saja yang dirasakan, megelan aku rek lapo-lapo cantengan diri. Padahal matanya bisa memandang, masa Allah, mulutnya bisa makan enak, telinganya bisa mendengar, masya Allah, luar biasa sekali, itu nggak dirasakan. Makanya saya dulu terkesan sama Agim, itu prinsipnya begini, ya Allah, saya itu takut ditambah nikmat ditambah nikmat istri, bukan ditambah nikmat lagi takut. Apa yang saya khawatirkan itu saya belum bisa mensyukuri nikmat tersebut. Dan statementnya terakhir beliau mengatakan, alhamdulillah Allah uji saya, sehabis saya meroket, mungkin Allah melihat saya ini kok gimnastiar kok sodok melit, kemudian disentil Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian tersebut sampai anjlok turun daun. Kemudian saya menghabiskan 12 tahun baru saya bisa memahami hal tersebut dan merasakan semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi 12 tahun. Ora sak tahun bae. Nah, mudah-mudahan kita tidak begitu lama-lama, tapi dengan mempelajari ayat ini kita bisa merasakannya. Ya, kalau sudah nyampe pada derajat al-yakin, insya Allah tadi semuanya akan berubah menjadi nikmat.
Falil hamdu ala fadlihi, maka segala puji bagi Allah atas seluruh keutamaannya. Alladzi la nablughu lahu addan, yang mana kita tidak akan nyampe menghitungnya. Fadlan anil qiyam bisyukrihi, apalagi kita menghitung dan mensyukurinya. Wala'alakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ai ta'lamunal haqqa wa ta'maluna bihi. Maksudnya kalian mendapatkan petunjuk itu adalah al ilmu wal amal ma'an. Kalau orang mendapatkan ilmu tapi belum dikasih Allah al-amal, maka dia belum mendapatkan petunjuk. Begitu juga sebaliknya, kalau orang dikasih Allah mengamalkan tapi tanpa ilmu juga belum mendapatkan petunjuk. Fa huwa tabaraka wa ta'ala min rahmatihi bil ibad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya kepada hambanya, qad yassara lahum asbabal hidayah, telah memudahkan bagi mereka sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah, ghayatat taysir, dengan kemudahan yang sangat luar biasa sekali. Wa nabbahum ala suluki turukihi, dan memberikan peringatan kepada mereka untuk selalu meniti jalan hidayah. Wa bayyanaha lahum atamma tabyin, dan menjelaskan mereka dengan sesempurna penjelasan. Hatta inna min jumlati dzalika, bahkan dari konteks hal tersebut, yaitu memudahkan untuk mendapatkan hidayah, annahu yakidulil haqqi al mu'anidin, Allah akan mendatangkan bagi kebenaran itu orang-orang yang ngeyel lahu pada kebenaran tersebut. Fayujadiluna fihi, kemudian orang yang ahlul batil itu akan mendebat ahli kebenaran. Fayatadhiqu bidzalikal haq, maka dengan itu kebenaran akan nampak. Maka hati-hati ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang saya menjelaskan, kalau kita misalnya memiliki musuh, ya, atau orang-orang yang ngeyel, musuh itu untuk melawannya ada dua. Musuh ini juga mengetahui kita. Kalau musuh itu dengan kita tangkal atau kita balas serangan mereka, misalnya mereka melancarkan syubhat, kemudian dengan kita menangkal syubhat-syubhat mereka, kita sebarkan di itu, kok bisa mati, ya kita tangkal. Tapi ada yang model musuh itu, kalau kita urusi komentar mereka, maka mereka akan ganti dan semakin terkenal. Makanya Ustaz Hadik pernah berpesan, ada yang pasang status kemudian agak menyudutkan, orang usah dikomentari, engkau ambles-ambles diri. Nah, ini harus pintar-pintar mengenalinya, kalau enggak bisa bahaya. Nah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga tadi, ya, ketika al-haq ini perlu untuk ditambahkan Allah datangkan para ahlul batil, sehingga apa? Sehingga bisa jelaslah kebenaran tersebut. Wa tadharu ayatuhu wa a'lamuhu, maka akan nampak tanda-tanda Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan benderanya. Wa yatadhiqu butlanul batil, dan akan jelas kebatilan orang ahlul batil. Wa annahu la haqiqata lahu, dan bahwasanya kebatilan tidak ada hakikatnya, tidak ada kebenarannya. Walau la qiyamuhu fi muqabalatil haq, kalaulah tidak, ya, tegaknya ahlul batil di dalam melawan kebenaran, la rubbama lam yatabayyan haluhu li aktsaril haq, bisa jadi kebenaran itu tidak akan nampak dan tidak akan jelas di kebanyakan manusia. Wa bididdihi tatabayyanul asya, maka sesuatu itu akan bisa jelas dengan adanya kebalikan daripada sesuatu tersebut. Falaulal lail ma'urifa fadlun nahar, kalau bukan karena malam, maka keutamaan kelebihan siang tidak akan terketahui. Walaulal qabih ma'urifa fadlul hasan, kalau bukan karena ada orang jelek, maka orang ganteng tidak akan. Maka dari sini saya kadang heran, kok ada orang ganteng atau orang cantik yang sombong, kan aneh. Nah, dia cantik kan bukan karena dirinya, tapi karena ada orang yang jelek. Ada orang jelek loh dihina, masya Allah. Padahal pengkultusan
kegantengan, pemberian nama kegantengan itu dikarenakan adanya orang jelek. Adanya orang putih ya karena di sampingnya pada hitam. Bahkan Ustaz Daud tadi pagi bercerita di Sudan itu kulama izdada sawaduhu izdada jamaluhu. Pokoknya kalau orang semak di Sudan atau di mana? Di Afrika. Pokoknya kalau orang semakin hitam, maka orang-orang akan mengatakan semakin ganteng. Kalau semakin putih, semakin jelek. Semakin ganteng, maka semakin diminati akhwat-akhwat. Nah, kebalikan dengan kita, kalau kita semakin putih, nah disitulah ya sebuah takaran itu. Kalau kita memahaminya, masya Allah, kita ini akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaula zulmah ma'urifa manfaatun nur. Kalau bukan karena kegelapan, maka manfaat daripada cahaya tidak akan terketahui. Walaulal batil, kalau bukan karena kebatilan, matadhal haq, maka al-haq ini tidak akan jelas. Ittidhahan dhahiran, kejelasan yang nampak. Falillahil hamdu ala dzalik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mungkin ada hikmah-hikmah yang lain dari para asatidz atau ustadzat, kami persilahkan. Silakan. Saya hanya menambahkan satu hikmah tersebut, yaitu pada kalimat fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka, yakni orang-orang yang zalim. Wakhshawni, dan takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalimat ini ada satu tadabbur dan hikmah, bahwa kita akan lebih mudah merasakan ketenangan, lebih ringan dalam melaksanakan ketaatan manakala kita menghilangkan rasa takut terhadap komentar manusia. Sebaliknya, tatkala kita ini masih bergantung dengan komentar manusia, sementara kita sudah yakin kepada Allah, sudah yakin ibadah itu benar, sudah yakin perjuangan ini adalah satu-satunya jalan yang terbaik, maka disitulah kita akan merasa benar. Sebagaimana ketika Allah menyuruh kita untuk mendaki bulan, maka Allah tekankan, kalau sudah berada di jalan ini, jangan berbalik mendengarkan komentar orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat berat. Sementara kalau kita menghilangkan ketakutan ini, maka kita akan merasakan keringanan dalam melaksanakan ketaatan itu. Baik, jazakumullah khairan. Ini ya penekanan dan penjelasan tambahan dari Ustaz Fatih. Pokoknya hanya Allah saja yang kita takuti, yang kita mintai keridhoannya dalam amalan-amalan kita. Orang yang tidak ikhlas akan sering sakit hati, akan sering perubahan semangatannya itu terlalu signifikan. Semangat jeblok lagi, itu sering. Walaupun itu kadang-kadang menjadi kadang menjadi tahapan untuk bisa tetap istiqomah, dan Allah menilai semuanya. Cuman ya kita harus bagaimana secepat mungkin untuk memahami fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Nakhtatim. Gimana Ustaz Anggun? Ada sesuatu? Ya, silakan. Saya mau tanya dua hal. Yang pertama
tidak ada hujah manusia atas kalian. Apakah prinsip ini bisa diterapkan untuk memahami fenomena perpecahan umat yang terjadi hari ini, di mana setiap kelompok merasa paling benar? Bagaimana ayat ini membimbing kita dalam menyikapi klaim-klaim tersebut? Lalu yang kedua, bagaimana cara kita melatih diri untuk taat secepat para sahabat ketika menerima perubahan ketentuan Allah sebagaimana diisyaratkan dalam ayat ini yang terakhir? Yang pertama tadi gimana? Ya, yang pertama. Menurut tafsir ini tadi perubahan itu berfungsi agar tidak ada hujah manusia atas kalian. Apakah prinsip ini bisa diterapkan untuk memahami fenomena perpecahan umat yang terjadi hari ini, di mana setiap kelompok merasa paling benar? Bagaimana ayat ini membimbing kita dalam menyikapi klaim-klaim tersebut? Baik, jazakumullah khairan. Jadi ayat ini membimbing kita dan mengarahkan kita bahwa ukuran kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berpegang kepada hal tersebut, ya. Adapun kalau komentar dari berbagai madhab atau berbagai berbagai kelompok umat Islam yang hari ini berpecah belah, maka itu kita abaikan saja. Tetapi prinsipnya adalah dasar yang kita ikuti itu memang harus betul-betul berdasar dan kuat sekali bahwa itu yang sesuai dengan para salaful ummah, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ayat ini ya tidak mensekat kita dengan kelompok-kelompok manapun, tetapi mensekatnya adalah dengan sebuah kebenaran. Manakala kebenaran itu kita arafna bil yakin, kita mengetahui secara kebenarannya, riwayatnya, dirotnya, kemudian kita sudah mengetahui bahwa itulah yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengikutinya. Kita memang harus berfanatik terhadap hal tersebut, tetapi tidak fanatik kepada kelompok. Kemudian yang kedua, bagaimana nyampe amalan kita atau keyakinan kita, ya, amalan kita bisa mengamalkan seperti langsung yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita membaca sejarah bahwasanya kenapa para sahabat itu bisa sedemikian rupa ketika mereka mendapatkan perintah itu mereka langsung laksanakan, dan ketika mendapatkan larangan mereka langsung tinggalkan. Itu disebabkan karena apa? Karena fahamnya mereka terhadap kalimat yang mereka ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apalagi di masa-masa awal, ya. Di masa-masa awal manakala Rasulullah SAW masih berada di kota Makkah, yang mana apa? Yang mana kalau mengikuti Rasulullah SAW dan mengucapkan syahadatain itu mengandung konsekuensi yang sangat tinggi sekali. Maka orang tidak akan mengucapkannya kecuali memang betul-betul sudah sangat yakin bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Ketika orang mengucapkannya dengan yakin, maka perintah apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mereka akan langsung mentaati. Jadi yang ditingkatkan adalah rasa keyakinan, ya, yaitu al-imannya, yakinnya, ngandelnya sama Allah Subhanahu wa taala ini yang perlu diyakinkan. Lah kalau enggak yakin, ya diyakinkan, dan keyakinan itu akan kuat dengan bikathrotil amal wal ibadat, ya. Yakin kadang-kadang ya kita mencapai derajat yakin itu kemudian tidak bisa kemudian kita yakinkan. Pokoknya saya yakin, tapi belum bisa yakin. Nah, itu mungkin karena diantaranya adalah pondasi
dari amal soleh kita itu kurang, karena iman yang kuat atau keyakinan yang kuat itu juga terbangun dengan kathratul ibadat, dengan banyaknya ibadah-ibadah. Karena setiap kemaksiatan itu mesti memenggalkan cabang daripada keimanan, sebagaimana kemaksiatan itu akan menambah dari cabang-cabang kekafiran, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal rana ala qulubihim makanu yaksibun, akan tetapi ada titik-titik hitam pada hati mereka. Titik-titik hitam itu Rasulullah SAW jelaskan bahwa seorang hamba kalau berbuat maksiat maka di dalam hatinya akan terdapat titik hitam. Kalau itu segera diistighfari, ditaubati, maka akan kembali putih. Imannya itu yakinnya kuat. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan, ketaatannya terkurangi, kemaksiatannya bertambah, maka titik-titik hitam itu akan semakin banyak dan akan menutupi daripada hatinya. Tutup itulah ya arti daripada kekufuran atau taghtiyah ya secara bahasa. Maka kekafiran itu sekecil apapun adalah merupakan cabang daripada kekafiran. Sementara ketaatan itu adalah cabang-cabang daripada keimanan. Manakala keyakinan kita ingin ditingkatkan, maka tingkatkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maka di hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan, kalau kamu nggak bisa nangis, maka nangis lah, atau menangislah karena kamu tidak bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu saja memang harus terus dilatih. Rasa yakin ini terus dilatih. Insya Allah lama-lama akan menemukannya sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.